Hai, saya adalah salah satu konten kreator di TikTok dan saya juga membawai beberapa akun yang ada di TikTok. Mereka mengafiliasi produk hewan, pengobatan, vitamin dan lain sebagainya. Kemudian juga saya membawai beberapa akun yang bergerak di bidang afiliasi bahan-bahan kulit ya, seperti tas, sepatu, dompet, dan lain sebagainya. Dan kali ini saya akan membuat konten untuk kalian sebagai afiliator pemula yang ingin kontennya bagus, yang ingin akunnya berkembang, dan yang jelas tentang TikTok lah ya, tentang afiliasi TikTok. Kalau kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu aja ya. Nanti kalian bisa lihat di tips and trick TikTok. Di situ saya akan membagikan beberapa pengalaman saya di dunia TikTok. Kali ini saya akan memberikan tips untuk kalian para afiliator pemula bagaimana membuat konten yang bagus tuh kayak gimana. Yang pertama, saya akan membuat sebuah rumusan konten yang bagus tuh kayak gimana sih. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah ketahui kita di kategori apa gitu ya. Kita di kategori apa. Misalkan nih, kita mau mengafiliasi sebuah produk yang bermain di kategori fashion. Ya udah, kita fokus aja di dunia fashion. Jangan mulai berpikir, jangan mulai untuk melihat kategori yang lain. Kalau mau di fashion, ya udah fokus di fashion aja. Kalau mau di dunia elektronik, ya udah kita fokus di dunia elektronik aja. Jangan main di elektronik, hewan, kemudian obat, skincare, dan lain sebagainya. Jangan. Mulai sekarang fokus aja di satu kategori aja. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengkonsumsi konten untuk bikin konten. Maksudnya gini, konsumsi konten untuk bikin konten. Jadi gini, terkadang untuk membuat sebuah konten itu kita asal aja, asal bikin, asal upload dan sebagainya. Tanpa kita sadari ternyata view-nya mentok di 200. Tanpa kita sadari ternyata nggak bisa menjual. Tanpa kita sadari ternyata komisi kita tetap nol aja gitu kan. Jadi untuk membuat konten yang bagus, kita juga harus memiliki revisi ya, memiliki referensi ya. Di TikTok itu banyak referensinya. Kita cari aja lah di TikTok konten yang bagus tuh kayak gimana di dunia fashion. Misalkan nih kita di dunia fashion ya, kita lihat konten yang bagus di fashion itu apa. Kemudian kita amati bagaimana narasinya. Saya tuliskan aja ya, biar kalian juga bisa lihat ya. Bagaimana narasinya. Narasi itu kalau kita pahami di dunia konten ada 3 macam ya. Yang pertama, hook atau kata pembuka awal yang kita ucapkan sehingga orang itu bisa stay di konten kita. Karena di TikTok itu gampang orang skip ya. Misalkan nih kita scroll ke TikTok gitu kan, ngelihat konten nggak bagus, skip. Ngelihat ini yang nggak bagus, skip. Nah, hook ini fungsinya adalah kata awal yang kita ucapkan sehingga orang lain bisa stay di konten kita. Oke ya, hook. Nanti akan saya bahas masalah hook ini di video lanjutan ya, di video lanjutan. Ini video pertama saya di dunia TikTok. Kemudian yang kedua, biasanya kita mengambil sebuah isi gitu ya. Jadi konten tadi itu setelah hook kemudian isi ya. Yang kedua adalah isi. Isi ini sendiri kita bagi menjadi dua. Pertama adalah problem. Kita menceritakan tentang problemnya apa, tentang apa keluh kesahnya orang itu apa yang ingin kita angkat gitu ya. Misalkan air nggak ada, misalkan juga dari produk biasa teh itu terlalu manis atau apa gitu ya. Atau mungkin kalau elektronik kita biasa pakai mouse-nya nggak enak dan sebagainya. Ini problem. Lalu setelah problem kita ceritakan, kita kasih dengan problem solving. Misalkan nih, mouse tadi. Mouse biasanya orang ngerasa cetikannya nggak enak. Kemudian pergerakannya nggak lancar. Kemudian nggak saling koneksi dan sebagainya. Setelah kita menceritakan problemnya apa, kita kasihlah problem solvingnya kayak gimana. Misalkan kita kenalkan produk A, misalkan kita kenalkan produk B dan sebagainya. Baru setelah kita
kasih problem solving, kita kasih CTA-nya. Kita kasih CTA-nya, call to action-nya apa? Apakah call to action-nya harus belanja di keranjang kuningnya, atau follow akun kita, atau menaikkan engagement, komen, dan sebagainya, itu kita katakan CTA-nya. Baru setelah itu, kita definisikan, kita pikirkan mereka pakai musik apa, musiknya apa, kemudian deskripsinya kayak gimana gitu ya, deskripsinya kayak gimana, sampai ke titik tagarnya kayak apa. Jadi kita pahami ya, kita konsumsi sebuah konten, kita analisa kontennya tadi, mulai dari narasi, musiknya, deskripsinya, sampai tagarnya apa, kita plugkan, kita bikin sesuai dengan apa yang dibuat mereka tadi. Kita contoh gitu ya, kita contoh. Kemudian setelah kita paham tentang bagaimana narasinya, musiknya, deskripsinya, kita mengerti, baru kita improve ya. Baru kita improve. Semua tadi itu kita improve ya. Kita sesuaikan dengan audiens kita. Dihapus dulu aja enaknya nih ya. Kita sesuaikan dengan apa itu namanya audiens kita. Jadi jangan plek-plekan, nanti dikira orang plagiat lagi gitu kan. Kan gini, ATM, amati, tiru, modifikasi. Setelah kita amati, kita tiru, tapi kita modifikasi. Jangan plek-plekan gitu ya. Yang keempat dari tips saya adalah kita jadwalkan konten kita. Setelah kita bikin konten sesuai dengan apa yang kita dapatkan tadi itu, kita jadwalin kontennya. Jangan cuma apa namanya asal upload, jangan cuma asal ini gitu kan. Kita jadwalkan kontennya. Saya hapus dulu ya, biar lebih enak ya. Saya hapus dulu biar lebih bisa dipahami. Nanti saya akan tuliskan ulang nih biar kalian juga paham ya. Kita jadwalkan kontennya. Penjadwalannya kayak gimana? Terserah kalian semuanya. Mau 1 hari 1 kali boleh, mau 1 hari 3 kali boleh, terserah. Yang kelima, jangan pernah takut untuk nggak rame, jangan pernah takut untuk salah, jangan pernah takut untuk apalah. Intinya di sini kita upload sebuah konten, ya udah upload aja, jangan takut salah. Kak, nggak rame nih konten saya, udah biarin aja, nanti suatu saat bisa rame kok gitu kan. Kak, konten saya sepi, nggak ada penjualan sih, nggak apa-apa, terus aja bikin konten kayak tadi. Gitu ya, 5 tipsnya tadi itu. Yang pertama, saya tuliskan lagi biar lebih mudah. Kategorinya apa? Kategori harus paham. Kategori 1 aja ya, jangan pindah-pindah kategori. Yang kedua, konsumsi konten. Konsumsi konten. Yang ketiga adalah improve sesuai dengan audiens kita. Improve sesuai dengan audiens kita. Yang keempat adalah jadwalkan. Jadwalkan atau dalam bahasa TikTok adalah konsisten, oke? Konsisten. Dan yang kelima nih, yang kelima adalah jangan takut salah. Jangan takut salah. Oke, ini 5 tips dari saya untuk bikin konten kita lebih baik, untuk bikin konten kita lebih maju, dan akun kita lebih bagus lagi. Semoga bermanfaat kakak ya.